Bayangkan kita memiliki seorang asisten yang bisa menjawab hampir semua pertanyaan hanya dalam hitungan detik. Tidak peduli seberapa rumit pertanyaannya, mulai dari teori ekonomi yang kompleks, perhitungan statistik, sampai kode pemrograman. Semua bisa disajikan dengan cepat dan terlihat meyakinkan. Dulu, kita harus membuka banyak buku, mencari referensi satu persatu, bahkan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memahami satu konsep. Tapi sekarang, cukup dengan beberapa kata di layar, jawaban langsung muncul di depan kita. Kita sedang hidup di masa di mana akses terhadap pengetahuan menjadi sangat mudah. Artificial intelligence bukan lagi sekedar teknologi masa depan, tapi sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Halo, saya Daniela Yuniar Pratiwi. Di video ini saya tidak akan hanya membahas apa itu AI, tetapi saya ingin mengajak kita semua membedah sebuah batasan halus yang sering kita langgar, yaitu etika. Mengapa mahasiswa harus tetap punya rem di saat teknologi memberikan gas tanpa batas? Sebelum masuk ke etika, kita harus paham posisi AI. AI dalam pendidikan adalah generative tool yang menghasilkan sesuatu berdasarkan pola data. Namun, ada satu hal yang tidak dimiliki oleh AI, yaitu kesadaran. Sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan, kita sering berhadapan dengan data statistik yang kompleks. Menggunakan AI untuk mempercepat pengolahan data adalah efisiensi, tapi menggunakan AI untuk menciptakan kesimpulan tanpa memahami datanya adalah distorsi. Etika bukan tentang teknologi. Etika adalah tentang bagaimana kita menggunakan alat tersebut tanpa kehilangan jati diri kita sebagai akademisi. Ada 3 pilar utama yang ingin saya soroti dalam penggunaan AI bagi mahasiswa. Yang pertama, yaitu ada integritas dan orisinalitas. Banyak mahasiswa yang terjebak dalam prompt engineering hanya untuk mencari jawaban instan. Etika dasar di sini yaitu AI adalah pemberi saran, bukan penulis utama. Jika 90% tugasmu adalah hasil generate AI, maka nilai yang kamu dapatkan bukan milikmu, tapi milik algoritma. Yang kedua, ada transparansi akademik. Sama seperti mengutip buku, menggunakan AI juga butuh atribusi. Jika kamu menggunakan AI untuk memoles tata bahasamu, itu hal lumrah. Namun, jika yang merumuskan ide bisnismu atau analisis ekonomimu, kamu wajib mencantumkannya. Transparansi adalah bentuk rasa hormat pada proses berpikir. Yang terakhir atau yang ketiga, ada validitas dan tanggung jawab. AI bisa berhalusinasi. Ia bisa memberikan referensi palsu atau data yang bias. Etikanya adalah verification of mandatory. Kamu tidak bisa menyalahkan AI jika tugasmu salah. Tanggung jawab final ada di tanganmu sebagai manusia. Oke, mari kita lihat contoh nyata. Saya akan meminta AI menjelaskan tentang Gini rasio di Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat, jawabannya cepat, rapi, dan terdengar sangat meyakinkan, bukan? Bahkan dilengkapi dengan definisi, angka, dan analisis singkat. Lalu saya mencoba mencari mengenai Gini rasio di Jawa Tengah pada tahun 2025. AI menunjukkan bahwa Gini rasio Jawa Tengah pada tahun 2025 yaitu 0,359. Tapi disinilah kita harus berhati-hati. AI bisa saja memberikan angka yang tidak update atau bahkan referensi yang sebenarnya tidak ada. Ini yang biasanya sering disebut sebagai AI hallucination. Sebagai mahasiswa,
kita tidak bisa berhenti di sini. Langkah berikutnya adalah verifikasi. Saya akan membuka data resmi dari Badan Pusat Statistik. Saya cek apakah angka yang diberikan AI sesuai dengan data dari BPS. Sekarang saya akan mencoba menaikkan level pertanyaannya. Bukan hanya definisi, tapi analisis. Apakah Gini rasio Indonesia menunjukkan ketimpangan yang tinggi? Apa penyebabnya? Biasanya jawaban AI itu langsung memberi kesimpulan dan beberapa alasan. Tapi sebagai mahasiswa, kita tidak bisa langsung menerima hal ini. Kita harus bertanya lagi, data apa yang digunakan? Tahun berapa? Apakah ini analisis umum atau spesifik Indonesia? Ini menunjukkan bahwa AI sering terlihat pintar, tetapi belum tentu spesifik dan kontekstual. Sekarang, saya akan mencoba membandingkan dua cara bertanya kepada AI dengan AI yang berbeda. Untuk yang pertama, itu dari Gemini AI, yaitu jelaskan Gini rasio Indonesia. Dan yang kedua itu dari ChatGPT dengan prompt jelaskan perkembangan Gini rasio Indonesia dalam 5 tahun terakhir berdasarkan data resmi serta faktor penyebabnya. Terlihat jelas kualitas jawaban sangat bergantung pada cara kita bertanya. Artinya, AI tidak menggantikan kecerdasan kita, justru menuntut kita untuk berpikir lebih jelas. Hal ini bukan cuma soal tugas kuliah. Di dunia kerja nanti, keputusan ekonomi diambil berdasarkan data. Jika kita terbiasa menerima informasi tanpa verifikasi, kita beresiko mengambil keputusan yang salah, dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari sekedar nilai. Jadi menggunakan AI bukan tentang seberapa cepat kita mendapatkan jawaban, tapi tentang seberapa bertanggung jawab kita dalam menggunakan jawaban tersebut. Mungkin ada yang bertanya, kalau bisa instan, kenapa harus sulit? Teman-teman, dunia kerja nantinya tidak mencari orang yang jago copy paste. Mereka mencari orang yang bisa mengambil keputusan di saat data sedang kacau. Jika selama kuliah kita mematikan otak dan membiarkan AI yang bekerja, kita sebenarnya sedang melakukan korupsi intelektual pada diri kita sendiri. Kita membayar uang kuliah untuk mengasah otak, bukan untuk melatih AI agar semakin pintar lewat perintah kita. Mari kita buat kesepakatan kecil dengan diri kita sendiri. Mari jadikan AI sebagai mikroskop untuk melihat masalah lebih detail, atau sebagai teleskop untuk melihat masa depan lebih jauh. Tapi, jangan pernah jadikan AI sebagai pengganti detak jantung intelektual kita. Gunakan AI sebagai kopilot, tapi pastikan kamulah yang memegang kendali di kursi pilot. Karena pada akhirnya, gelar sarjana yang akan kita terima nanti akan tertulis nama kita, bukan nama perusahaan AI.
Saya Daniela, terima kasih telah menonton. Mari terus belajar dan tetap jujur.